Yang ini bicara tentang yang pertama katakan dream. Yang kedua apa? Attitude. Yang ketiga adalah relationship. Yang keempat adalah excellent. Dare to dream. Bapak ibu saudara, di dunia ini segala sesuatu diciptakan oleh karena sebuah impian. Bahkan Tuhan sang pencipta menciptakan dunia ini dengan satu impian agar semua orang di dunia ini berbahagia dan berhasil. Orang yang tidak punya impian adalah orang yang seperti sedang jalan tapi tidak tahu kemana. Mau kemana kamu teing. Orang yang tidak punya impian adalah seperti orang yang sedang main basket tapi tidak ada ring. Orang yang tidak punya impian adalah seperti orang yang sedang main sepak bola tapi tidak ada gawang. Orang yang tidak punya impian adalah seperti orang yang sedang naik taksi. Mau kemana? Teing. Luntang lantung ui udah ida. Setiap orang harus punya impian dalam hidupnya. Orang yang punya impian dari cara jalan akan beda. Dari tatapan mata akan beda. Dari ngatur waktu akan beda. Mahasiswa yang sedang kuliah, aku bisa melihat. Orang-orang yang tidak punya impian adalah orang yang datang ke kampus dengan lemah, lesu, letoy, dan leles. Kosong pikirannya. Orang-orang yang datang ke kantor di West Point yang tidak punya impian, dari wajah sudah kelihatan. Betul atau betul, Cimai? Tapi orang yang punya impian beda sekali. Begitu datang dia tetap, dia tagakan God setting. Dia ngobrol, dia setting, dia atur waktu, dia telepon 50 telepon, 40 telepon. Dia tahu tujuan dari pagi sampai malam dan yang lain-lain. Nah saya belajar teman-teman. Saya bukan petinju sembarangan, memukul. Setiap saya bangun, saya udah siapin. Mau ketemu dengan siapa? Mau prospek di mana? Mau baca buku apa? Mau nonton Donnie Yen sakral nanti malam dan yang lain-lain. Mau ketemu cucu nanti hari Minggu sore. Saya set. Bahkan setiap hari kita harus menentukan hidup kita. Goal setting. Keputusan-keputusan kemarin yang kita ambil akan menentukan keputusan kita hari ini. Dan keputusan-keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan. Katakan yes dong. Nah dengan demikian Bapak Ibu teman-teman, orang yang bangkrut bukanlah orang yang tidak punya uang 1 rupiah pun di dompetnya. Tetapi orang yang sudah tidak punya impian lagi. Even saudara hari ini punya uang ratusan miliar di deposito. Tapi kalau Anda sudah tidak punya impian lagi, nggak punya desire lagi, maka Anda akan parkir, pensiunan, dan ungkang-ungkang kaki, dan akan cepat dut di wisuda jadi malaikat. Tapi saya mau sampaikan, even di antara saudara, di dompet saudara, hanya tinggal 5.000. Even saudara hari ini belum closing sama beberapa bulan. Even saudara dalam the power of perfect economy kalian. Tetapi semasih engkau punya impian dalam hatimu. Semasih engkau punya sesuatu desire, satu impian yang ada dalam hidupmu. Semasih engkau mau berjuang, berlelah-lelah, berjerih payah. Saya percaya orang ini someday, suatu hari akan menjadi excellent. Kasih tepuk tangan. Dengan demikian Pak Tim, apakah bedanya antara orang yang ngimpi dengan yang melamun? Bedanya apa? Halo? Ada hadiah nih, siapa yang mau jawab? Apa bedanya orang yang melamun dengan orang yang punya impian, dreaming? Apa bedanya? Menghayal. Nah itu nato, no action talk only. Mager. Mimi apa? Ya dia berhayal juga tapi dia melakukan sesuatu dengan sampai hayalan itu. Wah, berusaha, gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Jadi maju tak gentak, gentak tidak maju. Keren banget. Kasih tepuk tangan loh.
Ada yang punya pendapat lagi, apa bedanya melamun kawineh dengan yang punya dreaming impian? Apa Pak? Harus dilakukan. Kau ngimpi, melamun, kau melamun apa? Bapak sudah pisan yang saya sagwa pisan. Kasih tepuk tangan teman-teman. Nah, dalam kenyataan di kantor kita banyak yang ngahulang, ngalamun. Seandainya saya jadi orang kaya, closing banyak ngelamun terus. Ataukah banyak yang punya impian, desire, tekun, berjuang sampai akhir. Banyak yang mana? Jujur, siapa yang suka banyak ngelamun, angkat tangan. Siapa yang banyak berjuang, angkat tangan. Siapa yang tidak angkat tangan, tolong angkat tangan. Kecuali anak tidak punya tangan. Nah, apa bedanya? Cirinya, semua orang bisa ngomong. Apa bedanya orang yang ngalamun dengan orang yang punya desire impian? Kapan kelihatannya? Pada saat kesukaran terjadi. Jadi orang aslinya kelihatan bukan pada saat sedang tenang, aman, suratman. Pada saat tekanan, penolakan, kekecewaan, kebutuhan, terjadi masalah, akan muncul sifat asli seseorang. Setuju yang suka ngahuleng? Bukan kata ngahuleng ya. Jadi akan kelihatan Bapak Ibu teman-teman, merekrut orang yang hebat adalah bukan merekrut orang yang nyaman, aman, suratman. Orang yang melamun, begitu ada hambatan, begitu ada penolakan, begitu ada tidak crossing 3-4 bulan, ditanya, "Ari maneh ka mana wae?" Muntabeh, kata gilanya. Apa muntabeh? Mundur tanpa berita. Tapi orang yang punya dreaming, semakin dihambat, dia akan berhambat. Semakin dihadang, dia akan berhadang. Semakin dipijit, dia akan merejit. Seorang pemenang sejati tidak pernah akan mundur dalam hidup dia. Kasih tepuk tangan teman-teman. Dengan demikian Bapak Ibu teman-teman, menurut survei daripada marketing riset dunia, 40% orang itu menolak untuk punya impian. Kenapa? Karena pengalamannya nggak enak, gagalnya. 40% lagi yang tadi disampaikan, yang tadi kamu sampaikan, oh impian bagus. Dia berjuang, tapi di tengah jalan ada hambatan, dia mundur lagi. Hanya 20% di dunia sales ternyata orang yang menghidupin impian dan tetap berjuang. Tapi 20 orang ini juga saya tidak jamin bisa sukses. Tidak ada jaminan. Tapi yang jelas gini, 20 orang ini pasti di antara 20 orang persen ini pasti adalah akan jadi the winner. Orang-orang yang hebat yang akan memecahkan angka luar biasa. Kasih tepuk tangan teman-teman. Setuju nggak teman-teman bahwa impian itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam dunia kita? Katakan yes dulu. Nah sekarang pertanyaannya kita akan menukik kepada penutup daripada bagian dream. Patim, bagaimana membangkitkan motivasi impian yang kuat dalam hidup? Saya mau share. Seumur hidup saya belajar tentang human, berarti sudah hampir 40 tahun. Dari umur 22 saya belajar tentang human, sekolah, ambil S2. Apa auto motivation? Motivasi yang didorong, dipush dari luar. Bonus, komisi, dorongan dari leader. Termasuk training ini, dari dalam atau dari luar?
dari luar. Seberapa hebat pun juga dari luar. Tuh efeknya itu hanya 10% dalam hidup. Tapi ada satu motivasi yang paling hebat di dunia ini. Namanya adalah inner motivation. Inner motivation yang paling kuat di dunia adalah love motivation. Motivasi karena cinta. Anak muda mengatakan kalau orang sedang jatuh cinta, tai kucing seperti coklat. Kan anak muda. Tali seperti tali sepatu seperti Indomie. Karena itulah saya munculkan tadi kenapa foto keluarga. Motivasi yang paling hebat di dunia bukanlah bonus, bukanlah komisi, bukanlah dari leader, bukan dari training, bukan dari baca buku, itu even bagus. Tapi itu satu hari ketika ada hambatan, ketika ada sesuatu yang sangat tidak enak, itu akan habis. Tapi motivasi dari dalam Bapak Ibu teman-teman, itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Motivasi dari dalam hidup. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana dari Tasikmalaya. Untuk sekolah saja saya harus jualan jadi sales, door to door dari pintu ke pintu. Karena itu begitu saya diundang sama Ibu Ane bicara di dunia sales, ya, saya sangat sukacita. Minggu kemarin saya di Toyota se-Bandung dikumpulkan 19 sales terbaik di Jawa Barat. Saya juga cerita, karena saya ada orang sales. Sampai hari ini kok saya masih sales jualan. Sudah 42 tahun saya masih jadi sales, bro. Masih jualan sampai hari ini. Jual apa? Nanti saya akan cerita. Jadi saya punya dream. Saya punya dream. Setiap orang punya dreamnya masing-masing. Karena saya tidak pernah sekolah keluar dari Tasik karena biaya dan warga negara Indonesia. Saya punya dream dari kecil. Yang rasanya nggak mungkin. Bagi pengusaha gampang. Saya ingin nyekolahkan anak saya sekolah di luar negeri. Bagi pengusaha gampang. Tapi setelah dihitung itu sebulan mungkin hampir habis 60 juta. Dan anak kedua juga sama. Terbuka. Waktu itu aku masih di Eger, bro. Sebagai CEO. Gaji ya sekian lah. Pengeluaran harus 120 juta. Setiap bulan. Karena dua anak itu hampir berbarengan. Beda umur sedikit dan yang lain-lain. Jadi begitu saya pagi sampai sore selesai kerja, saya sangat percaya orang yang menangis tetapi tetap maju ke depan sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Biasanya orang yang sedang sedih, nangis, biasanya duduk kan. Anjak kawin sama mana monyong. Ya, menangis itu diam. Tapi quote ini mengatakan masuk begini, orang yang menangis sedih tetap maju ke depan sambil menabur benih prospek, benih kebaikan, benih perjuangan, benih petaburan. Quote ini katakan pasti, katakan pasti. Orang ini akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Betul saja. Satu hari, 12 tahun itu, tiba-tiba dari BCA ada yang telepon. Pak Tim suka bawakan tentang parenting ya? Oh iya. Singkat cerita, akhirnya diseleksi dari 100 orang, 5, tinggal 2. Akhirnya mereka pilih yang cadel teh. Ya. Jadi hari itu saya 3 tahun training dari BCA. Dan ketika saya lihat kontraknya, saya nangis
betul-betul. Siapa yang menangis tetap maju ke depan sambil menabur benih kebaikan, benih konseling, bantu orang yang sudah yang lain, pasti. Jadi pas hari wisuda, yang kiri, saya peluk Sheni. Sheni, tahu nggak berita baik? Hampir semua dana kamu itu training papa 3 tahun dari BCA. Wah, Sheni gembira. Tapi ada yang nggak enak. Hari ini ketika kamu di wisuda, training BCA, berhenti. Pas ayah, pas beak, pas saya. Selesai. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan? Dream will come true. Dari mana? Dari impian. Anak yang kedua juga baru di wisuda. Di Melbourne. Belum tentu orang yang kuliah di luar negeri itu sukses, tapi ini hanya cerita. Saya ingin sharing. Impian itu, the power of dream, adalah kekuatan yang sangat hebat dalam hidup kita. Katakan yes dulu dong. Katakan yes dulu dong. Katakan yes dulu dong. Kasih tepuk dulu yang semangat. Coba lihat kiri kanan. Semangat. Oke, yang satu adalah dream. Apakah cukup? No, yang kedua adalah bicara tentang, ayo kita baca sama-sama. 2, 1. Sikap adalah ekspresi perasaan terdalam kita yang diungkapkan melalui tingkah laku. Sekali lagi, 2, 1. Sikap adalah ekspresi perasaan terdalam kita yang diungkapkan melalui tingkah. Nah, saya kasih analogi. Satu hari ada seorang bapak punya anak namanya si Andi 10 tahun. Si bapak ini sedang jam 11 malam sedang mempersiapkan makalah sebagai dosen dan sebagai trainer. Agak ngantuk. Andi, tolong buatin papa kopi susu. Papa agak ngantuk ini. Andi yang sangat sayang sama papahnya, dia buat kopi susu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan ketika jadi dia lari ke papahnya. Tapi di tengah jalan karena saking cepatnya dia terjatuh. Dan kopi susu yang hot ini terhampar muncat ke muka Jackie Chan. Panas. Papanya marah atau enggak menghadapi gini? Semua orang bisa salah. Oke? Dan tetap dia rangkul anaknya. Pak maaf. Ya udah enggak apa-apa. Papa bangga sama kamu. Kamu sayang sama papa. Namanya human error bisa terjadi kepada setiap orang. Yes? Tapi kejadiannya kalau terbalik. Andi buatin kopi susu, langsung dia berdiri. Papa sudah tua, top tua, ompong peot. Saya Andi sedang main gini, ganggu aja. Bisa punya tangan, punya kaki, ambil sendiri. Sampai dibuatin karena takut tidak dikasih uang jajan. Dibuatin dan dikasihkan ke papanya dengan sempurna. Nah, sebagai seorang papa yang baik, bijaksana, melihat sikap anak ini, saya harus marah, terima kasih atau harus hajar dia? Cabok. Marah, kenapa harus marah? Tidak tahu diri. Karena menampilkan apa? Nggak bagus. Nah, ini menampilkan apa? Attitude-nya tidak bagus. Saya sebagai seorang ayah akan loncat. Kurang aja kamu Andi. Sudah kecil digedein, sudah gede susah dikecilin. Papa minta tolong, hanya minta tolong sebentar. Kok kamu hitungan, kok kamu pelit, kok kamu sangat berkeluh kesah. Saya akan hajar dia. Saya akan tinggalkan semua pekerjaan, saya akan duduk, saya tatap muka dia. Saya akan hajar sikapnya, saya akan hajar disiplin. Bahkan mungkin saya tidak akan kasih dia uang janda yang lain-lain. Pribadinya tetap saya sayang. Pribadinya tetap saya peluk. Tapi kelakuannya yang kurang ajar. Hai, kiat kiciklir. Bo cengri, bo lui, bo kamsia. Saya akan hajar dia. Kenapa saya hajar? Karena saya telah belajar seumur hidup. Di usia 62 tahun. Betul, Bro?
Gunawan mana Gunawan? Betul kan? Kalau sikap seseorang tidak bagus, pasti dia nanti ke mama papa tidak akan sayang. Kalau sikap seseorang tidak bagus, ketika dia bekerja, nggak akan sukses. Percaya, 62 tahun saya belajar sangat banyak tentang human. Kalau sikap seseorang nggak bagus, ketika dia menikah, nggak akan bahagia. Akan terjadi perselisihan, konflik, ujung-ujungnya perceraian. Karena kalau sikap seorang nggak bagus, ketika dia menjadi sales, ketika dia menjadi apapun juga, bahkan kalau dia menjadi kaya, dia akan menjadi sombong. Beli tukang toko dengan tukang tokonya dibeli sekalian, tukang jamunya dibeli sekalian. Sikap itu adalah seperti kunci yang kecil, tapi bisa membuka pintu yang sangat besar, di mana ada harta, emas, dan yang lain-lain. Sikap itu adalah sebaliknya adalah hal yang kecil, kunci kecil, tapi bisa menutup berkat-berkat yang harusnya milik kita, dan akhirnya tertutup. Sikap adalah segala-galanya. Saya yakin bahwa kehidupan terdiri dari 10% apa yang terjadi dalam hidup saya, dan 90% sisanya adalah bagaimana saya bereaksi. Jadi hidup ini Bapak Ibu Saudara, ada hal yang kita tidak bisa kendalikan. Pandemi gak bisa dikendalikan, orang menolak produk kita gak bisa dikendalikan. Tapi semua itu hanyalah 10%. Bagaimana respon kita menentukan 90% di tangan kita. Katakan Yesus dong. Dalam bahasa Cina, kata krisis adalah wei xian. Wei itu bahaya, kesukaran, kegelapan, bangkrut, PHK. Tapi Ci adalah peluang, mujizat, kesembuhan, terobosan, kekayaan. Jadi ketika krisis terjadi, akan ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah apa? Yang akan menjadi paradigmanya akan menjadi semakin negatif. Tapi yang C itu adalah melihat peluang yang besar bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, umur 55 tahun saya selesai DEGER, membangun SDM dan yang lain-lain. Dan dari pensiun itu, anugerah Tuhan, saya buka beberapa toko EGER. Tapi itu diurus sama istri saya, supaya dia ada kerjaan. Nah, saya dunianya apa? Karena dulu saya itu pernah jadi kepala bank 35 tahun yang lalu di Danamon. Saya pernah di asuransi. Jadi teman saya ngomong gini, ayo ke asuransi, tantangannya sangat besar. Karena dibuktikan yang jadi MDRT penghasilan 300 juta itu hanya 1%. Jadi satu perusahaan. Naik ke atas namanya COT, singkat aja. 5 kali lipat, itu penghasilan 1,5, itu hanya 0,0 sekian. Nah yang paling tinggi namanya TOT. Penghasilannya adalah 3M. Itu 0,000 sekian. Bayangkan dari berjuta-juta hanya 0 sekian. Nah ketika saya terjun, pas pandemi teman-teman, aduh rasanya nggak mungkin. Tapi saya belajar untuk jalan sehari, 2 hari, jalan. Dan singkat cerita, 2 tahun kemarin, singkat cerita, Bapak Ibu teman-teman, saya mencapai anugerah Tuhan ya. Ini sharing saja teman-teman. Bukan MDRT, bukan COT, bukan TOT. Saya dapatkan double TOT di Indonesia. Mungkin katanya salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya dapatkan TOT, double TOT. CEO-nya nanya, apa quote-nya? Saya katakan, champion is always champion, no matter the situation. Apapun situasi, kondisinya, ada peluang.
Pada saat kita dalam keadaan krisis, betul atau betul? Semua diam. Agen-agen diam. Termasuk agen properti pada diam semua, nggak mau. Karena pada diam, nggak ada yang prospek. Dalam hidup ini selalu ada way bahaya. Kegelapan. Kesukaran. Tapi orang yang responnya positif, ini adalah kesempatan mujizat terjadi. Begitu juga bilang, Pak Tim kok gampang? Oh nanti dulu. Apakah ini satu? No. 40 tahun saya menggeluti dunia sales. Ratusan orang menolak saya. Bahkan ada yang ngomong ke teman ini, Pak Tim, kalau Pak Tim datang ke sini mau mendoakan atau jual asuransi, kalau jual asuransi, tutup pintu selama-lamanya. Jadi musuh, kok gitu, belum apa-apa, nyeri hati gitu. Gak gampang, ratusan tolakan. Kau dibilang ribuan prospek. Tapi dari ribuan ratusan pasti ada yang nyangkut. Poin saya, di dunia sales nggak ada yang jago. Nggak ada yang jago. Hanya apa? Menabur yang banyak, the law of the number. Menabur yang banyak, di tanah yang subur, dengan air mata, tetap menabur, tetap berjuang, tetap berajar. Pasti orang ini akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Relationship. Bapak, Ibu, teman-teman, John Rockefeller mengatakan begini, saya berani membayar lebih untuk kemampuan berhubungan dengan orang lain daripada kemampuan apapun di muka bumi. Setiap hari kita akan ketemu dengan namanya manusia. Dan seni membangun ini harus dilatih dari sejak kecil untuk membangun relationship yang baik dengan sesama manusia. Sebagai konselor pernikahan, saya melihat bertahun-tahun anak-anak muda yang jago membangun hubungan, cenderung dia akan bahagia di dalam membangun keluarga dan juga di dalam pekerjaan dan yang lain-lain. Tetapi orang-orang yang tidak jago membangun hubungan, yang tadi egois, ya, selalu membedakan suku, agama, ras dan yang lain-lain, cenderung orang tidak akan bahagia. Katakan yes dulu. Nah, kita harus belajar membangun hubungan yang baik dengan sesama. Hippocrates menggambarkan di dunia itu ada 4 macam tipe manusia. Katakan dominan, intim, stabil, cermat. Nah, orang dominan akan kelihatan teman-teman. Dari cara jalan dia udah kelihatan. Jangan ketawa. Nggak suka basa-basi. Orang dominan, quote-nya adalah do my way. Tergantung saya. Kumaing. Orangnya goal setting. Orangnya achieve target. Orangnya selalu ingin menerobos. Makin ada tantangan, dia makin berani. Nah, saya melihat ada banyak orang dominan, orang-orang yang memang sukses di dalam bidangnya. Karena orang yang sangat berani. Lagunya adalah maju tak gentar, gentar tidak maju. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya kurang sabar, sosialisasi. Karena bagi dia hidup itu adalah mencapai target. Nggak ada waktu main. Nggak ada waktu nanya dan yang lain-lain. Kalau dia marah, nggak bisa ditahan. Pak Tim, saya kemarin lega, puas. Kenapa? Saya marahin karyawan, saya lepas. Saya katakan, kamu kelepasan. Tahu karyawan kamu kemasukan setan? Karena orang dominan itu tidak bisa tunggu. Begitu dia mau, dia harus mau. Ini tipe orang dominan. Kurang peka. Tipe yang kedua adalah intim. Do the fun way. Hidup adalah permainan.
senang ngelucu, senang ngebodoh, nggak bisa duduk. Dia harus jalan-jalan terus, terdaik cicing, ya, ketawa, belum apa-apa, ketawa, ketiwi, ketawa sendiri. Nah, kalau orang intim ini kerjanya salah, ini kan bisa dipakai parenting. Di bagian teller, di bank, ngitungan duit orang lain, cepet, nope, sipe, capek, cepet, nope, sipe, capek. Bisa-bisa duitnya dibuat kapal-kapalan. Karena orang intim ini adalah orang yang sosialisasi. Jago membangun hubungan. Lampu tambah terang, AC tambah dingin. Ini orang intim, cocok di sales, tapi ada kelemahan. Kelemahannya adalah kurang disiplin, acak-acakan, kurang punya tujuan. Betul atau betul? Jago bangun hubungan, tapi nggak closing. Capek target, dia mau ketawa, hahaha. Yang penting tepuk tangan dulu, yang penting rame aja gitu. Nggak capek target juga dia masih bisa senyum. Karena hidup adalah permainan. Padahal hidup itu bukan permainan. Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Yang ketiga adalah, yang paling lucu adalah orang stabil. Orang stabil itu adalah do the easy way. Selalu orangnya baik hati, kalem. Keinjek kaki juga, enggak marah. Mas, kaki mas injek kaki saya. Angkat dong sedikit. Orangnya tidak mau konflik. Orang S itu adalah menekankan damai di bumi. Orang intim temannya banyak, tapi tidak dalam. Orang stabil temannya sedikit tetapi setiawan. Gempa bumi terjadi. Apa ini orang dominan? Orang intim ketawa. Orang S diam saja. Doa dulu. Hai, nggak apa-apa. Nah, kalau kita punya suami model S, istrinya dominan. Papa, selesaikan pertarungan ini sampai selesai. Mam, udah malam, diam, udah selesai. Kamu dipademin, nggak bisa. Nah, ini bisa terjadi pertempuran tanpa akhir. Harusnya ngerti, orang stabil itu nggak bisa dipaksa. Karena harus tenang, kalem. Nah, orang dominan, kalau sedang stres kelihatan, makin banyak kerja. Harus kerja. Genteng bocor, udah, hitung aja, dia harus kerja terus. Itu sedang stres. Kalau orang intim sedang stres, kelihatan. Banyak ngomong. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Satu RT ngomong. Apalagi kalau perempuan, bibir tipis, toilet 20. 2-3 orang perempuan dalam nama perempuan di sana timbul keributan. Oh, kalau orang S, kalau sedang ada masalah harus diam. Kalau bisa tidur dulu. Jangan dipaksa. Termasuk mungkin suami, istri, anak-anak kita. Termasuk nasabah kita. Dipaksa, makin dipaksa akhirnya tutup pintu. Dengan teknik ini sebenarnya kita bisa ngedidik anak, membangun keluarga bahagia, dan closing tergantung tipe ini. Nggak akan jauh dari sini. Yang terakhir adalah orang cermat. Do the right way. Selalu akurat. Harus benar. Nggak boleh salah. Teliti. Sampai ada rambut saja di sini. Tahu siapa ya? Ini 0,0 sekian, mindahin sampai rambut kan. Teliti sekali. Nah, orang ini adalah selalu harus ada bukti. Jadi kau jual sama orang begini, kau tidak menjelaskan dari zaman Adam dan Hawa sampai Adam lagi sampai Adam Jordan, nggak akan diterima. Kalau kita prospek sama orang cermat, harus pintar. Dia HRD, konselor dan yang lain-lain. Kalau dia cermat stabil, dia receive, ya, pemikir, konsep. Kalau dominan cermat, itu adalah selalu tugas. Oke? Antara alis dengan mata, dominan cermat. Jawabannya saya langsung. Menurut, Bapak tadi siapa namanya? Saya tipe apa temperamen?
dominan. Oke, menurut Andri? Kalau saya lihat sih udah sampai titik udah stabil semua Pak. Kalau saya lihat. Hampir semuanya ada. Iya. Pilih mana dua yang menonjol dalam hidup saya. Iya. Saya bisa menulis 21 buku ini, jangan salah. Dari Saya, ya apa? Kamu menurut apa kamu? Dominan. Oke, Pia, thank you. Menurut kamu? iya itu apa? Intim. Intim. Iya. Intim. Iya. Jadi yang paling menonjol dua sipil. Ini dominan, kamu intim. Jadi dominan intim. Oke? Ada yang lain? Cermat. Kenapa kamu bisa nyebut aku cermat? Apanya yang cermat saya? Pakaiannya, cara pakaian, cara ngomong, cara belajar tertutup, iya, ya. Cermat ya, teliti, akurat. Yes. Apa lagi? Terakhir. Pak Agung boleh kasih saran? Saya kiranya apa Pak? Ini stabil. Tepuk tangan. Saya sebenarnya temperamen dasar itu adalah lahir dari DNA, sudah tidak bisa dirubah aslinya. Saya sebenarnya adalah orang yang stabil, intim. Pak Agung pengalaman di dalam human. Saya jujur adalah orang yang sangat tenang, kalem, nggak punya ambisi, ngeplow aja dalam hidup. Yang penting damai sejahtera. Saya lebih senang konseling tanpa dibayar dan yang lain-lain, menolong orang-orang susah dan yang lain-lain. Tapi kenapa saya bisa berubah? Bisa nulis 21 buku. Bisa closing double TOT, katanya terbesar di Indonesia. Kenapa? Yang pertama, saya menemukan dare dalam hidup. Dream, attitude, relationship, excellent. Saya menghidupi dare. Dan darah saya adalah darah dare. Nendra, perusahaan kita Oxy, 500 manpower, values-nya adalah dare. Dan semua orang harus menghidupi dare di perusahaan kita. Yang kedua, saya punya istri, tipenya dominan, cermat. Pada waktu saya jadi sales, Pak, wah kira-kira waya tuh, maju. Ya, jadi kepala cabang. Pak, jadi kepala cabang, orang lain begini, maju, dorong lagi, jadi regional. Pak, nggak cukup begini, harus sekolah keluaran lagi 2. Aduh, kadang-kadang dorongnya terlalu keras. Ternyata istri itu dengan suami secara universal akan berbeda temperamen, akan saling bertolak belakang. Kalau kita tidak dewasa, cerai. Jadi kata kuncinya bro, yang pertama, bukan dominan, intim, stabil, cermat, tapi kedewasaannya itu. Yang kedua, kenapa tadi ya ditanya hampir salah semua? Saya yang kedua, ini pertanyaan twisting. Ketika saya mengajar, D saya keluarkan 7-8 kali lipat, D-nya saya keluarin. Ketika saya sedang mengajar, cermat saya dibantu sama Dedi, sama Jos, sama Nendra, sama yang di kantor, diedit semua bahan materi itu, titik komanya itu tidak boleh salah. Twisting. Jadi walaupun saya stabil, begitu saya ngajar, dominan saya keluar. Ketika saya sedang prospek, dominan cermat saya keluar semua. Bisa nggak twisting? Bisa. Katakan ya, bisa. Orang yang stabil bisa jadi dominan. Orang dominan harus twisting, lebih sabar, lebih kalem, dan yang lain-lain. Orang cermat bisa nggak twisting? Bisa jadi intim nggak? Bisa. Tapi sebentar. Sudah ke rumah, akan kembali kepada habitatnya yang asli. Kalau saya udah di rumah, saya santai. Nonton kue ceng, kue cang, kue tiao. Santai. Kenapa? Karena asli saya adalah orang yang tenang, kalem. Tapi sedang kerja, saya twisting. Karena didorong oleh dream. Didorong oleh attitude, didorong oleh spirit excellent dalam hidup kita, dan didorong oleh ini yang di samping saya nih, siapa? Itu
Yes. Nangkep? Jadi harus apa? Twist. Twisting itu apa? Memutar. Oh enggak. Tujuannya kan demi kebaikan. Oh pelin-pelan, bukan pelin-pelan. Ini adalah bicara tentang melakukan do the best excellent dalam hidup kita. Nah orang yang bisa twisting, kata kuncinya bro adalah orang yang dewasa. Baik lagi kepada kedewasaan karakter. Katakan yes dulu dong. Katakan yes dulu dong. Jadi orang dominan, orang intim, orang stabil cepat bisa sukses nggak? Bisa. Jadi yang menentukan bukan temperamennya, tetapi kedewasaan karakter dia itu. Oke, karena waktu ya, bisa jawab ya. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, nanti waktu makan kita ngobrol ya, lebih dalam lagi. Terakhir. Baik, kita akan dare. D pertama adalah dream. Katakan yes dulu. Yang kedua adalah attitude. Ya Andre bisa nangkap ya. Attitude ya, oke? Yang ketiga apa? Yang E-nya adalah excellent. Nah, kita akan tutup dengan hal ini. Bapak, Ibu, teman-teman, pada puncaknya excellent adalah bicara tentang menghasilkan karya melampaui standar yang ditetapkan dalam situasi apapun. Kalau kita melangkah, disuruh melangkah 1 langkah, dia 2 langkah. Kalau disuruh prospek 2, dia 4. Orang lain membaca buku 1, dia membaca buku 2 per minggu. Excellent adalah di atas standar. Push your limit. Yang membatasin beyond hanya langit biru. Dengan cepat, Pak Tim, siapakah orang di dunia ini yang mewarnai dan orang yang excellent dalam hidupnya? Ada banyak. Tapi salah satu orang yang menurut saya paling excellent di dunia ini, yang saya kenal secara pribadi, itu adalah bukan orang lain. Dan saya kenal dia di dalam semua hal baik suka dukanya. Dia adalah mama saya. Kemarin umur 96 tahun, baru ulang tahun kemarin, 96 tahun. Kenapa hebat, Pak? Pada waktu mama umur 40 tahun, papa meninggal dunia. Salah jalan, tetap sayang 40 tahun. Seminggu kemudian, yang punya rumah, Ibu Nani, saya masih ingat, sedang tidur umur 9 tahun. Berarti udah 52 tahun yang lalu, 51 tahun yang lalu, bawa golok ngusir kami seperti binatang. Kontrakan habis. Mama punya anak 9. Saya nomor 7. Yang paling kecil Ciangsen umur 3 tahun. Saya ingat mama melangkah tanpa tujuan karena gak ada famili yang menolong waktu itu. Tapi seumur hidup saya belum pernah sampai hari ini mendengar mama saya mengeluh sedih, hanya kawin sama papa. Kenapa saya punya anak 9, kenapa saya susah, kenapa saya belum pernah mendengar kata itu dari mama saya. Dia besarkan semua anak dengan kasih dan pengorbanan. Satu hari saya masih ingat, kita hafal 9 orang anak yang belum kerja dan belum pada besar. Mama keluar, mama mau kemana? Mau jualan kerupuk udang. Mama door to door dari pintu ke pintu. Dan bawa dia airnya, ada tetangga yang baik, dia bawa telur, dipecahkan telur, kasih garam yang banyak, air yang banyak. Dia makan dengan, kita makan dengan lahap. Mama kemana? Sembunyi. Supaya dia tidak ikut mama. Mama adalah orang yang sangat hebat. Dia membesarkan kompleksi, yang tinggal di Tasikmalaya akan tahu, namanya Cimoilan. Pernah menjadi kompleksi terbesar di Tasik. Sampai rumah kita itu, kesetnya itu adalah mantel pak semua.
Tetapi kebakaran di Tanah Abang. Dan yang belinya gak tahu kemana habis. Bangkrut lagi. Bangun lagi. Gede lagi. Di pasar Turi kebakaran. Habis lagi. Tapi mama saya adalah orang yang susah untuk dikalahkan. Selalu dia berjuang sampai akhir. Kasih tepuk tangan teman-teman. Pada waktu dia umur 89, Pak Agung, cici saya di Tasik telepon, Tim, saya paling takut kalau cici telepon di Tasik pagi-pagi. Karena biasanya ada berita yang kurang enak. Benar aja. Mama jatuh. Aduh, 89 tahun. Apa yang jatuh? Yang kedua kali bengolnya patah di WC. Dibawa ke Bandung. Dan dokter Ande ngomong gini, wah ini mah sudah 89 tahun. Gak bisa dioperasi. Harus selamanya berbaring. Mama mendengar itu katakan, kalau saya berbaring suntik mati aja. Saya ingin bangun, saya ingin lihat Sieni menikah, saya ingin lihat cucu buyut menikah. Saya operasi cepat. Semua keluarga di luar kota, hanya saya aja. Benar, saya tanya dokter. Dokter katakan, resikonya mati atau hidup. Saya nangis, saya doa. Ada impresi katakan, tanda tangan aja. Saya tanda tangan. Dengan izin daripada keluarga besar. 9 jam kemudian, dokter keluar. Ini kakak adiknya. 9. Dari atas sampai bawah. 8 jam kemudian dokter Ande keluar. Dia katakan, wah, mama kamu manusia rangka perlu dilestarikan. Itu darah sangat banyak tapi bisa bertahan. Sukses, mama kamu sukses. Akan bisa jalan kembali. Nenek-nenek sakti 89 tahun. Kau kasih tepuk tangan. Yes. 7 tahun dari sana, saya pensiunan di, tadi siapa yang nanya deh ke 7 tahun. Saya buka toko di Tasik untuk siapa? Untuk mama. Agar dia ada kegiatan. Saya ngomong ini, Ma, si Sen mau buka toko untuk mama. Tapi gunting pitanya mama ya. Si mama angguk-angguk kepala. Saya baru sadar ternyata mama nggak boleh jalan. Harus didorong pakai tongkat dan yang lain. Saya dengar dari cici saya, mama biasa bangun jam 6, sekarang jam 5 bangun. Latihan jalan di depan Masjid Gang Haji Bakri. Jalan, pakai tongkat jalan. Bayangkan, 89 tahun teman-teman. Jalan. Pas waktunya saya datang ke Tasik, mau gunting pita. Mama saya gak ada. Dalam hati gini, si mama mungkin malu. Karena dia tidak bisa jalan, sudah tua. Jadi pas saya mau gunting pita, di belakang ada yang manggil. Si Sen itu nama kecil saya. Begitu saya balik, saya kaget. Mama saya ada di belakang, berdiri. Sambil ajukan jempol. Mama bisa jalan. 89 tahun. Never ever give up. Jangan pernah menyerah. Bapak, Ibu, teman-teman, hari ke depan akan makin sukar, betul. Akan makin banyak tantangan, betul, dalam semua jenis bisnis dan yang lain-lain. Pada akhirnya orang yang akan bertahan adalah bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat, bukan orang yang jago network, tapi orang yang punya spirit of excellence.
Spirit of excellence adalah salah satunya adalah never ever give up.